masalah fenomena tahdzir mentahdzir ini yang ada, kalau kita lihat yang sekarang ini adalah bukan lagi dengan ilmu, tapi yang ada hawa nafsu. Kalau kita lihat para ulama salaf, ada mentahdzir tapi tujuannya mereka karena siapa? Karena Allah, dan tujuannya agar orang itu jera dan kembali kepada. Contohnya udah ada, Nabi sebutkan SAW, dan para ulama sebutkan ketika bicara soal tahdzir. Artinya tahdzir itu memperingatkan orang dari perbuatan orang itu agar orang itu sadar dan kembali dia taubat kepada Allah. Yang kedua, agar orang lain tidak mengikuti orang itu dari perbuatan yang salah. Nabi pernah melakukan yang demikian ketika Nabi menghajar siapa? 3 orang sahabat ketika tidak ikut dalam perang Tabuk. Nabi mengingatkan manusia dan menghajar dia, dan itu manfaat. Kenapa? Yang dengan hajar itu tidak diajak bicara, tidak diajak ngomong, tidak diajak segala macam lah. Setelah diperingatkan dan dihajar, kemudian mereka tidak boleh bicara. Para sahabat nggak ada yang diajak bicara. Dia salam nggak dijawab salamnya. 40 hari ditambah lagi 10 hari. Sempit dunia ini, tapi dengan kejadian itu manfaat buat sahabat itu. Allah turunkan ayat yang menerima taubatnya mereka. Kata mereka, lebih baik dari seumur hidup saya. Jadi ada manfaatnya. Seperti tahdzirnya para ulama terhadap ahlul bid'ah dulu, zaman sahabat ada, tabi'in ada. Atau sepertinya di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana para ulama salaf mentahdzir tentang tokoh-tokoh dari Jahmiyah. Ditahdzir supaya orang berhati-hati pada orang ini, seperti Jam bin Safwan, kemudian juga yang lainnya, Bishr al-Mirisi dan yang lainnya. Dan ulama punya kitab untuk mentahdzir mereka. Tapi yang melakukan di sini siapa? Ulama, supaya orang hati-hati. Nggak seperti sekarang tahdzir yang serampangan. Kewajiban antum para penuntut ilmu, talibul ilm dan juga para dai, belajar dan belajar, memahami Islam dan mengamalkan. Jangan mulai dakwah dengan tahdzir. Kalau udah tahdzir, pasti nanti akan terus tahdzir, nggak akan berhenti itu. Di Indonesia ini yang pertama kali yang menisbatkan dirinya kepada salaf, yang suka tahdzir mentahdzir, pertama kali JT, Jamaah Tahdzir. Dari apa? Dari LJ, apa? Laskar Jihad. Itu pertama kali yang menisbatkan diri kepada salaf, yang dia suka tahdzir mentahdzir. Memang mesti dimasukin dia di buku Mulia Salaf tuh, JT, Jamaah Tahdzir. Gitu. Dari kalangan siapa? Dari kalangan LJ. Kenapa saya sebutkan LJ-nya belakangan? Karena tahdzirnya sudah duluan. LJ-nya ada kan mulai tahun 2000 ketika terjadi apa? Perang yang ada di Maluku. Sebelumnya sudah ada tahdzir, dan saya sudah ingatkan tokohnya kan Ja'far Thalib rahimahullah. Sudah saya ingatkan, nggak bisa dakwah ini dengan tahdzir, nggak bisa. Kita dakwah ini mengajak orang kepada Quran wa sunnah al-fahmi salaf, dan salaf masih kecil. Kalau ente tahdzir, orang nanti akan lari dari dakwah ini. Sabar, perjalanan dakwah ini panjang. Itu saya bicara kapan? 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Sabar, nggak sabar, udah tahdzir. Tapi saya masih sabar untuk terus memberikan nasihat. Banyak sudah yang tahdzir. Yang ditahdzir siapa? Bukan ahlul bidah, bukan tokoh ahlul bidah. Yang tahdzir siapa? Salafiyin, dai-dai salafiyin. Ini penyakit. Nggak bisa, akan pecah belah nanti dakwah ini. Ya karena itu setan kan masuk melalui situ. Bagaimana merusak dakwah salaf? Masuk dia. Kan yang ada ketika tahdzir itu seperti dia berjihad, pembela Islam, mujahid, gitu. Supaya agama ini tetap tidak ada orang-orang ini. Ya tapi yang masuk di situ apa? Setan, hawa nafsu. Masih bisa kan kita nasihatin.
Masih bisa kita peringatkan, masih bisa kita panggil orang-orang itu. Di zaman itu masih bisa kita panggil orang-orang itu, masih bisa. Orang mereka ikut kajian saya, kajian Ustaz Ja'far waktu itu kok, yang Ustaz-Ustaz para dai yang ditahdir itu, kita panggil mereka mau, tapi nggak digunakan itu kesempatannya itu. Ya setan bilang ayo tahdir, terus kalau ditahdir kan nggak berhenti itu terus, sampai kita ingatkan, sampai yang sudah pernah saya ceritakan juga, saya kumpulkan itu para dai semuanya itu di tahun 1996 di Tawangmangu itu semuanya. Saya, Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdan, Ustaz Faiz, Ustaz Abu Nida, Ustaz Aunur Rafiq Gufran, semualah gitu, untuk islah. Tapi Ja'far nggak mau islah, tapi kita masih sabar, masih kasih peringatan. Tapi setelah itu terakhir apa? Saya yang ditahdir. Udah semua ditahdir, terakhir ini gembongnya Dajjal ini. Dan itu ada di kasetnya, ini Dajjal, syaitan. Ya udah, kita harus sabar. Itulah cobaan dalam dakwah. Terus sampai terjadi konflik Maluku, baru bikin lagi, namanya apa? Laskar Jihad, LJ. Yang pertama kali demo depan istana dengan bawa senjata siapa? Laskar Jihad. Belum pernah ada, mana ada contoh salaf demo kepada penguasa. Ini udah demo bawa senjata lagi tahun 2000. Ini perbuatannya Laskar Jihad. Ini merusak dakwah salaf ini. Ini udah tahdir udah banyak ini. Misalnya sampai ke berangkat saya ke Yordan, sampai ke Saudi untuk menanyakan kepada para ulama di sana. Ini yang dilakukan jihad ke Ambon ini tentang dikatakan wajib fardu ain oleh Ja'far dan kawan-kawan. Apakah benar? Kata mereka tidak, bukan jihad. Karena masih ada apa di sini? Ulil amri. Kan jihad itu wajibnya bersama siapa? Ulil amri. Di dalam kitab-kitab akidah sebutkan wal jihadu madin ma'ulatil umuri abraran kanu am fujjara. Bahwa jihad itu wajib bersama ulil amri. Apakah ulil amrinya orang yang baik atau orang yang jahat? Nggak bisa jihad sendiri-sendiri. Akhirnya karena dia nggak pakai ulil amri, mulai gimana caranya supaya benar? Saya panglima, berarti semua harus ikut. Dia sebagai ulil amri, gantinya Gus Dur waktu itu. Jadi nggak benerin, berangkat ke sana. Dibilang apa? Fardu ain. Gimana fardu ain? Saya tanya kepada para masyaikh di Saudi, ini bukan fardu ain, ini bukan jihad. Karena itu kewajibannya siapa? Ulil amri. Oh udah tuh banyak, udah kekacauan, kezoliman banyak loh, kezoliman dah. Dan dia melaksanakan hukum, sampai melaksanakan hukum, bayangkan itu. Udah ngangkat diri ulil amri, sampai orang didera, sampai ada yang nggak tahu dia apakan lagi dah, direjam apa nggak tahu tuh pokoknya. Pokoknya ada yang sampai cacat segala macam. Ini nggak boleh. Kalau dia membantu orang-orang yang sedang dizolimi di Maluku, boleh, wajib dibantu. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tapi kemudian dia jihad atas nama Islam, enggak ada dalam Islam. Fardu ain lagi. Tapi fardu ain pimpinannya boleh bolak-balik. Kalau pasukannya nggak boleh bolak-balik. Dan yang pertama kali, nah ini lagi nih, pertama kali nyari donasi di kalangan salafin di pinggir-pinggir jalan, ya ini LJ. Nggak pernah ada dari zaman Rasulullah SAW orang minta-minta duit pinggir jalan untuk jihad, nggak pernah ada. Ini yang pertama kali, ini merusak dakwah dari LJ ini. Setelah itu udah mulai saling tahdir. Saya udah ingatkan, ini pasti akan tahdir, akan jalan terus. Akhirnya mereka di antara mereka saling tahdir. Mereka sendiri pecah belah, bubar laskar jihadnya, tapi pemikiran laskar jihad tetap ada di kepala mereka. Kalau syubhat nggak akan hilang sampai mati. Syubhat kalau udah masuk di kepala itu nggak akan hilang sampai mati. Tetap syubhat itu ada tentang fulan-fulan yang di luar jihad, tetap mereka tahdir sampai sekarang. Karena syubhat di kepala mereka nggak pernah ketemu, nggak pernah memberikan nasihat, nggak pernah datang. Hak muslim dengan muslim itu mereka nggak laksanakan. Yang ada bagi mereka apa? Tahdzir. Ini sesat dan menyesatkan. Ini sesat. Nah sekarang masih ada itu orang-orangnya. Sisa-sisanya masih ada tuh. Yang udah laskar jihad, yang kata ngaku salafin juga yang bukan laskar jihad.
Maka sebagian orang juga mengatakan Laskar Jihad sudah menyimpang dari manhaj salaf ini. Gaya-gaya mereka seperti jamaah apa? Jamaah takfir. Kalau udah tahdir orang, udah nggak salam, nggak mau ketemu, nggak mau duduk, kayak udah orang mubtadi' dhal sudah. Padahal kalau mau dibuktikan, nggak bisa tuh tahdirnya dia. Benar nggak seperti itu? Nggak bisa dibuktikan. Tapi ini kezaliman. Sampai dia nggak mau jenguk saudaranya yang sakit. Karena apa? Karena tahdir ini. Karena bukan golongannya. Sampai dia juga ketika ada pamannya meninggal, nggak mau datang kepada pamannya. Paman loh meninggal. Dia tinggal di tempat sama, di satu kota, nggak mau datang. Karena apa? Anak dari paman ini sudah ditahdir. Lalu pamannya kan nggak ditahdir, dia orang awam. Pecah belah ini. Ini kerusakan dengan sebab apa? Tahdir. Jadi antum ini harus belajar lagi memahami Islam yang benar, kemudian dakwakan kepada orang. Jangan dakwah dimulai dengan tahdir. Nggak ada, dakwah dimulai dengan apa? Tauhid, bukan tahdir. Ini jamaah yang sesat, menyimpang dari manhaj salaf. Jamaah tahdir ini LJ menyimpang dari manhaj salaf. Ini sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Tokohnya masih ada orang-orangnya, dan terus nggak akan berhenti. Sampai kapan? Sampai mati mereka akan tahdir. Ustaz-ustaz yang dari Yaman masih ada, yang dari Yaman saling tahdir mereka sampai sekarang. Yang dari Saudi juga ada, yang dari Mesir juga ada, tetap tahdir. Saya ambil yang besarnya aja. Pokoknya jamaah tahdir ini adanya di negara Arab. Tokohnya ada sampai sekarang. Dan ini udah bikin pecah belah dakwah salafiyah. Di antara mereka sering mentahdir, di antara mereka. Saya nggak bisa tokohnya dia. Saya bukunya banyak udah tentang orang-orang itu. Ini tahdir mentahdir, dan nggak ada sama sekali saling tanasub, saling menasihati, mengingatkan dan segala macam. Yang ada ya udah, mesti itu akan terus menimbulkan tahdir antara dia dengan ustadz yang lain, antara dia dengan muridnya, pasti. Saya udah buktikan lebih dari 30 tahun. Saya udah buktikan. Mesti nanti itu si ustadz-ustadz yang mentahdir mesti akan ditahdir oleh siapa? Oleh muridnya. Nanti muridnya ditahdir lagi oleh muridnya yang lain. Terus seperti itu. Apa begini dakwah Islam? Ini orang-orang yang merusak Islam. Ini orang-orang yang merusak dakwah salaf. Ini yang merusak. Dakwah ini dakwah rahmah, dakwah kasih sayang, dakwah yang mengajak orang pada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Saling kasih sayang di antara mereka. Karena orang mukmin dengan orang mukmin seperti satu tubuh. Ketika yang satu sakit, yang lain ikut sakit. Kalau dia ada salah, kewajiban dia apa? Menasihati, bukan mentahdir. Menasihati dengan cara yang baik, nasihati dengan cara yang baik, datangi mereka dengan cara yang baik, ingatkan. Begitulah Islam, agama rahmah. Ini nggak ada rahmah, dicabut sama mereka. Ketika orang udah sifat keras, ya semua orang lari dari dakwah ini. Allah mengingatkan kepada Rasul yang mulia, fabima rahmatin minallahi lintalam walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, dengan rahmat Allah kalian kasih sayang dengan mereka. Dengan rahmat Allah kalian sayang. Kalau kamu keras, maka akan menyingkir orang semuanya. Tahdir ini termasuk bentuk kekerasan dan kezaliman. Tahdir ini bentuk kekerasan dan kezaliman. Ini merusak dakwah ini. Dakwah yang indah bagus ini dirusak oleh mereka. Sewaktu ada tulisannya Ja'far ingin mentahdir tokohnya Ikhwan Muslimin, saya bilang jangan ditahdir dulu, sabar. Di Indonesia orang nggak kenal mereka, asal dakwah daripada nulis tentang itu. Di Saudi memang ada tulisan, nggak ada masalah karena memang bukunya udah nyebar. Di Indonesia belum banyak yang tahu tentang Ikhwan Muslimin. Sabar aja, yang penting dakwahkan mereka, dakwah dulu. Yang pokok kan dakwah, bukan tahdir. Dan dakwah yang paling penting apa? Tauhid, itu dulu. Kenalkan umat tentang sunnah. Tapi nggak mau dengar nasihat orang-orang ini. Jadi ini jangan ada lagi nih. Jadi pertanyaan tadi itu memang ada fenomena di sebagian daerah ya, yang suka tahdir. Sebagian daerah suka tahdir, bahkan di antara mereka tahdir satu kota, mungkin satu desa kali, deket, bisa kenal, bisa datang kan ketemu tahdir.
Tahdirnya di mana? Di medsos. Kan orang lain tahu tuh di mana-mana. Padahal kejadian di satu tempat. Ini kan kebodohan, kejahilan ini. Gak boleh seperti itu. Mesti kalau ada seorang dai, antum datang aja, nasihati dengan cara baik, kumpul. Apa yang salah diperbaiki. Kecuali yang memang yang kita peringatkan, seperti tadi saya sebutkan kayak donasi, saya peringatkan, saya nggak sebut namanya tapi sebut umum. Atau seperti ada seorang dai yang dakwahnya yang dilihat oleh umum, dia gunakan sesuatu yang menyimpang dari manhaj salaf dengan sepeda, dengan moge. Kita ingatkan, kenapa? Dia umum sudah nyebar kemana-mana. Ya kan? Mestinya yang saya udah ingatkan mereka ngaji, dan saya sudah sampaikan kepada orang-orang dan muridnya, suruh ngaji mereka semua. Nggak ada yang mau ngaji. Gitu. Tapi yang tahdzir tadi itu diingatkan lagi kepada ustadz-ustadz yang ada di daerah itu, tolong diingatkan, didatangi atau ditelepon, dipanggil. Jangan, sebab kalau ditahdzir akan terus, nanti muridnya akan tahdzir. Kalau gurunya tahdzir, mesti muridnya lebih apa? Lebih keras lagi nanti. Dan nanti ujungnya si murid akan mentahdzir siapa? Gurunya. Dan itu terbukti. Udah hancur ini gara-gara mereka. Karena mereka udah menyimpang dari manhaj salaf. Bukan tahdzir nggak boleh, tapi tahdzir boleh kalau memang pada tempatnya. Dan ulama yang paham tentang ini. Dan ada apa? Ada maslahatnya, karena dakwah ini, Islam ini mengajak orang kepada hal yang bermanfaat, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Sekarang ketika dia tahdzir, orang sadar, taubat, nah itu baru manfaat. Tapi ketika dia tahdzir, orang tambah jauh, tambah pecah belah, ya nggak manfaat, nggak ada manfaatnya tahdzir itu. Kalau dulu para ulama salaf ketika mentahdzir, banyak yang taubat, banyak yang kembali kepada Allah Taala. Jelas sampai sini? Saya pikir cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.